Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan atas nikmatnya kita dapat berkumpul dan dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin Abdullah annahu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berbaik sangka atau husnuzan pada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Isi kandungan hadis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan meyakini apa yang layak untuk Allah, baik dari nama, sifat dan perbuatannya. Begitu juga meyakini apa yang terkandung dari pengaruhnya yang sangat besar, seperti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi para hambanya yang berhak disayangi dan memaafkan mereka dikala bertaubat dan kembali serta menerima dari mereka ketaatan dan ibadahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, telah jelas perbedaan antara husnuzon berbaik sangka dan ghurur terpedaya diri sendiri. Berbaik sangka mendorong lahirnya amal, menganjurkan, membantu dan menuntun untuk melakukannya. Inilah sikap yang benar. Tapi kalau mengajak kepada pengangguran dan bergelimang dalam kemaksiatan, maka itu adalah ghurur. Berbaik sangka itu adalah pengharapan. Barang siapa yang pengharapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah pengharapan yang benar. Dan barang siapa yang keengganannya beramal dianggap sebagai sikap berharap, dan sikap berharapnya berarti enggan beramal atau meremehkannya, maka itu termasuk terperdaya. Apabila kita melakukan ketaatan dengan perlahan-lahan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlambat pahalanya, tetapi bahkan segera dinilai pahalanya itu dengan penilaian yang luar biasa tingginya. Bahkan diisyaratkan kepada kita bahwa apabila kita berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlari menyambut kita. Kasih sayang Allah begitu terasa walaupun ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Makin besar dan banyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin besar pula dan bertambah-tambah pahala kita. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan, ia berhak atas 10 kebaikan yang sama, dan aku tambahkan kebaikan kepadanya.
Dan barang siapa mengerjakan kesalahannya, balasannya ialah kesalahan yang sama, atau aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Muslim nomor 2687. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pampens, dan umat muslim dan muslimat serta jamaah salat subuh pada pagi hari ini. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.